aku dan aku pun sudah lama kenal dia. Jadi engkau ingin melamar keponakanku? Tanya pamanmu tanpa basa-basi. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk saja. Engkau pun tidak bereaksi sedikit pun, kecuali hanya senyum kecil di bibirmu sambil memegangi tanganku keras-keras. Sehingga terasa sekali denyut nadiku berdetak kencang. Asal engkau setuju maju jadi calon bupati, hari ini juga kunikahkan, diucapkan dengan nada setengah bergurau seperti menekanku. Mendadak muncul dalam pikiranku, jangan-jangan ini suatu konspirasi. Aku yakinkan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat menekan diriku, wahai kekasihku, kecuali hanya kecantikanmu. Indramayu, 25 Agustus 2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Luar biasa nih Mbak Hani. Iya. Malam ini pembacaan Gelombang Cinta sangat berhasil dibawakan oleh seseorang yang luar biasa, Ibu Naomi. Kalau sekilas saya melihat gestur dan ekspresi yang ditampilkan, ini kisahnya jangan-jangan waktu mudanya Mbak Naomi dan Pak Krishna ini, yang sekarang sudah menikah. Hebat Buya hebat banget. Bisa membaca. Karena ada organ lupian bisa membaca orang. Gitu. Jadi suara Mbak Naomi mantap mengekspresikan tokoh yang diceritakan Mbak Naomi. Sedikit saya akan berbicara berkenaan dengan bagaimana dari sisi kajian sastra. Sebelum ke Bapak Krishnamurti, izinkan saya bicara lebih awal Pak Krishna. Sekali lagi terima kasih Ibu Naomi yang sudah membawakan Gelombang Cinta dengan judul Hari Ini Juga Kunikahkan. Nah, ini kayaknya beberapa tahun yang lalu Bapak dengan Ibu ini peristiwanya. Baik, masuk ke kajian sastra nih Pak Apresiator, sedikit saya lebih awal bercerita. Mbak Hani, saya akan bercerita tentang bagaimana pendekatan bedah naskah melalui pendekatan yang disebut dengan mimetik. Apa itu mimetik? Ini bahasa Yunani dari kata mimes. Mimes itu dari bahasa Yunani, artinya kalau tidak salah kurang lebih meniru. Yang pencetusnya adalah yang sering diceritakan Buya, yaitu Plato. Plato dan Tato itu beda sedikit gitu ya. Aja gemuyu. Nah, Plato dan punya murid namanya Aristoteles. Bakasnya pada teles-teles kah muridnya Plato kan? Nah, ceritanya begini, apa itu pendekatan mimetik? Itu pendekatan untuk mengkaji karya sastra yang terkait dengan realitas kehidupan. Dan Buya selalu mengangkat Gelombang Cinta dari realitas kehidupan. Tepat kalau menggunakan mimetik ini. Sebut saja mulai dari unsur sosialnya maupun dari unsur budayanya. Sosialnya meliputi banyak nih Mbak Hani, saling bergotong royong, saling berderma, tolong menolong, unsur kemanusiaan, dan bahkan ada kebijakan-kebijakan. Lalu dari unsur budaya dulu adat istiadat, ada norma, ada pedoman etika dan prinsip-prinsip moral. Ujung-ujungnya etika, pergaulan dan kesopanan. Dalam kisah Gelombang Cinta malam ini persis seperti yang disampaikan oleh Plato dan Aristoteles beberapa abad sebelumnya. Kita bedah satu persatu. Faktor kebahagiaan itu bukan dengan bekerja keras meningkatkan pundi-pundi uang mendapatkan pendapatan yang lebih. Tetapi Buya mengatakan bahwa faktor kebahagiaan ini hanya mengembangkan kemampuan diri saja. Dan tokoh dalam kisah ini prinsipnya memakai itu. Kejeniusan orang bukan hanya terletak di otak. Sebaiknya kejeniusan itu yang paling hebat itu berada dalam kemampuan seseorang di dalam hatinya. Ini dua tokoh tadi, seorang wanita dan laki-laki menggunakan kejeniusannya pakai hati. Ketika aku berbicara dan engkau mengerti, engkau memahami, itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika aku bicara, Buya bicara, siapapun berbicara, lalu si pendengar memahami, lalu membuat pemikiran, diajak berpikir, ini baru kebanggaan luar biasa. Dan malam ini adalah saksi, tiap malam Buya kajian dengan para pemirsa selalu mengajak orang berpikir. Itu kira-kira. Lelah memang, capek memang betul. Apabila kata orang selalu
bahwa yang tokoh ini disebut akalku lebih tua dari usiaku. Ditambah lagi otakku melampaui zamanku. Ya jelas lah, nggak pernah akur ini. Sebut saja, tidak ada seorang pun yang mengerti. Lalu lelah sendiri dan kami ditinggal sendirian. Kejar tayang. Ini laki-laki bertemu dengan tokoh perempuan tadi, disuguhi pertanyaan hebat nih Mbak Hani. Mas, kalau bisa nyalonlah jadi bupati, Anda kan jujur. Iya. Pakailah manfaatkan kejujuran itu bupati. Apa jawabnya? Jangan mendorongku untuk mencari jabatan dan pangkat. Aku hanya ingin bahagia di sampingmu saja. Ini luar biasa. Hari wong demen kayak konon. Di samping aku ingin jadi orang jujur dan bersih. Tidak menjauh di politisi, enggak mau. Enggak apa-apa, enak politisi. Enggak. Aku tidak mampu menghadapi godaan. Apa benar? Iya, saya tidak mampu. Baik, kalau begitu kemenangan sejati hanya melawan hawa nafsu. Berikutnya, paling berbahaya adalah orang yang merasa dirinya berhasil, lalu bangga dengan keberhasilan yang dicapainya tersebut. Ujung-ujungnya, baik, kalau kamu mau menikahiku, datanglah ke waliku. Ini tadi kajian norma, kajian budaya, bahwa ketika ayahnya meninggal, maka sebagai walinya adalah adiknya ayahnya, paman. Berikutnya, ketika ketemu di rumah itu, pamannya orang hebat, tokoh politisi, partai terkenal, pokoknya partai terkenal semuanya itu. Dan dia mengatakan bahwa asal engkau setuju maju jadi bakal bupati, hari ini juga kunikahkan dengan ponakanku. Waduh, orang yang jujur, punya prinsip, ditodong walaupun dengan bercanda, tapi hatinya berdegup. Calon mempelai wanitanya itu gegem tangannya keras-keras, maksudnya setuju aja bang. Tetapi abang ini sekali lagi nggak mau dicampuri otaknya dengan kalimat tidak ada kekuatan apapun yang dapat menekan diriku kecuali hanya kecantikanmu, dan ceritanya selesaikan sendiri menurut versi masing-masing. Itu Mbak Hani. Mohon maaf Pak Krisna, saya duluan. Gitu. Begitu pemaparan dari Pak Tato. Kira-kira mau nggak nih Pak Tato seorang tokohnya nih? Kayaknya mau atau enggak? Nanti pemirsa sendiri yang akan berpikir. Baik, kita ke Ibu Naomi dulu sebelum ke Pak Krisna. Ibu, benar nih, apakah benar nih apa yang dikatakan Pak Tato tadi? Ini seperti kisah ibu, gitu kan? Dan bagaimana sih perasaan ibu setelah 4 tahun nih mengagumi sosok Buya? Dipersilakan Ibu. Buat saya ini benar banget Pak Ani. Saya lebih saat ini pingin mencurahkan rasa terima kasih saya buat Buya. Boleh Bu. Saya sebelum buka YouTube Buya, saya belum menjadi mualaf. Setelah saya mendengarkan YouTube Buya, saya merasakan, saya menimbang dan melihat bahwa ajaran Buya ini adalah sesuatu yang saya rindukan. Bahwa bukan menggembar-gemborkan hebatnya agama, bukan menggembar-gemborkan sesuatu yang buat saya kadang-kadang cukup gerah gitu loh Buya. Tapi saya melihat sosok Buya ini adalah sosok yang humble dan terlihat beberapa cerita bagaimana Buya ke Jakarta waktu itu, bagaimana naik mobil butut kalau nggak salah saya ada denger gitu kan. Itu buat saya adalah muncul respek yang sangat tinggi terhadap Buya, bahwa inilah saya malah menempatkan Buya itu seperti bapak di dalam hati saya walaupun belum pernah bertemu dengan Buya. Insya Allah nanti ketemu. Terlihat kebapakan, lalu mengajarkan agama itu dengan bukti nyata mengenai cinta-cinta Allah. Lalu unik yang luar biasa, sangat luar biasa karena Buya banyak sekali menceritakan mengenai kholwat. Saya datangi seorang guru, ya kan, seorang haji juga, dia juga seorang pengajar, dia juga punya pesantren. Saya hanya tanya gini, bisa nggak saya tanpa menjadi Islam, saya mau kholwat? Saya bilang, apa itu kholwat? Saya bilang seperti itu. Gantian dia bingung sama saya gitu loh. Dia bengong karena ternyata tempat beliau pun adalah tempat kholwat gitu loh Buya.
Terus bagaimana nanti Teh Naomi nanti menjalankan prosesnya pada saat kolwat? Emang nggak bisa, saya bilang seperti itu. Karena di Buya itu tidak mengedepankan bahwa saya harus Islam, saya bilang seperti itu Buya. Tapi luar biasa dengan penuh cinta juga beliau pelan-pelan mengajarkan saya sedikit demi sedikit dari tidak mengerti apapun, yang akhirnya saya betul-betul sampai ke sebuah titik la ilaha illallah. Terima kasih banget Buya, itu luar biasa buat saya. Saya pingin banget segera untuk bertemu Buya. Ya, insyaallah, jauh dari sempurna dalam waktu Buya dekat kalau insyaallah. mengenai pemahaman Islam. Tapi tiap bangun tidur saya sambil masak, saya perjalanan kemanapun, keluar kota atau kemanapun, selalu saya dengerin YouTube-nya Buya. Gitu. Jadi teman saya di perjalanan adalah Buya. Jadi betapa kagetnya saya. Hari ini sebenarnya adalah hari yang paling deg-degan buat saya. Karena bulan kemarin saya didiagnosa kanker stadium 3B. Besok itu saya menyerahkan semua lab saya dan saya sudah persiapan kemoterapi. Jadi saat saya ditelepon di WhatsApp oleh Kang Pin, saya kaget pertama oleh Lola, saya di WhatsApp, saya terharu, saya menangis terharu karena di titik saya sebenarnya memasuki yang paling ditakutkan oleh mayoritas perempuan, yaitu kena kanker yang ganas dan didiagnosa minimal stadium 3B. Unik luar biasa, saya seperti tidak punya ketakutan apapun Buya. Karena sadar bahwa tidak ada satupun di tubuh saya ini milik saya. Jadi waktu si Lola menelpon saya, oh cara Allah tuh unik ya. Di titik saya besok mau hadir hari Jumat, saya akan ketemu beberapa dokter untuk persiapan kemoterapi. Malam Jumatnya saya membacakan Gelombang Cinta. Ya. Kebayang Bu ya, bagaimana perasaan saya sedangkan saya satu hari ini saya sudah menampung urin saya. Harus ditampung 24 jam. Jadi saya hanya ingin sharing itu, saya ingin segera nanti ketemu Buya, datang ke pesantren Buya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Begitu banyak pencerahan yang saya terima dari Buya. Terima kasih Buya. Indonesia butuh orang-orang seperti Buya. Alhamdulillah. Baik, luar biasa sekali Buya apa yang disampaikan dari Ibu Naomi. Beliau adalah seorang mu'alaf yang sering melihat konten-konten Buya gitu kan. Bagaimana sih pesan Buya kepada Ibu Naomi ini, mungkin yang beliau sedang sakit, dan juga untuk semua Wamima TV, pesan untuk Wamima TV Buya.